Dari yang saya tahu, ketika bersafar lebih dari 4 hari maka tidak berlaku jamak qasar. Jadi bagaimana ketika kita masih di dalam perjalanan, masih bolehkah melakukan jamak qasar? Ya, dari antum yang antum ketahui ini adalah pendapat sebagian dari para ulama. Ya. Tapi pendapat yang terkuat, yang dikuatkan oleh ulama yang lain, ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, kemudian oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya, bahwa tidak ada hari tertentu, tidak ada pembatasan hari tertentu selama kita waktu ditanya di dalam perjalanan kita, apakah Anda orang tinggal di sini? Bukan, saya sedang melakukan perjalanan. Berarti kita masih safar. Biar kita 10 hari bahkan sampai berbulan-bulan, kalau kita dikatakan Anda tinggal di sini, tidak, saya bukan orang di sini, saya akan kembali ke tempat saya. Berarti Anda masih safar. Cuma pertanyaannya di sini, berlaku jamak dan qasar ini salah paham lagi. Jadi saya juga mau jelaskan, harus mengulangi lagi pembahasan yang sudah sering kita jelaskan. Ya, jamak dan qasar ini tidak harus bersatu. Kan saya sudah sebutkan kaidahnya. Jamak itu tidak berhubungan dengan safar saja. Jamak itu hubungannya dengan hajat. Kalau qasar itu hubungannya dengan safar. Nabi Muhammad SAW pernah menjamak tanpa safar. Pernah menjamak tanpa safar. Di Madinah beliau jamak ketika hujan turun, ketika ada hajat. Dijamak salatnya dengan disempurnakan. Misalnya orang salat maghrib di masjid, turun hujan deras, imamnya memutuskan kita jamak dengan isya, qomat lagi salat isya 4 rakaat. Ini dijamak tanpa diqasar. Pernah juga Nabi SAW mengqasar tanpa dijamak. Jadi dua-duanya tidak harus ketemu. Ya, ini ketika beliau SAW menunaikan ibadah haji di hari-hari tasyrik. Beliau menginap di Mina karena tidak ada kebutuhan, maka beliau laksanakan sholat pada waktu 5 waktu. Tapi untuk sholat yang 4 rakaat dilaksanakan 2 rakaat. Yani ketika sholat duhur 2 rakaat selesai, azan berjamaah 2 rakaat selesai. Tidak ada sholat sunnah, hanya 2 rakaat saja, berjamaah selesai, salam. Asar nanti begitu juga, maghrib tetap 3 rakaat, subuh tetap 2 rakaat. Tapi untuk yang 4 rakaat diqasar tanpa dijamak, karena tidak harus dua-duanya dilakukan bersamaan, karena jamak hubungannya dengan kebutuhan dan hajat. Kalau kita sedang dalam perjalanan, kita akan pergi ke tempat tertentu. Kalau kita khawatir di sana nanti kita sholat sudah selesai waktunya, misalnya kita pergi setelah sholat duhur, atau kita safar, kita transit di daerah tertentu, misalnya di Makassar, di waktu jam 1 siang kita transit, nanti akan lanjutkan perjalanan lagi, nanti khawatir sampai di Jakarta akan sudah maghrib, maka kita boleh jamak sekaligus qasar karena kita sedang safar dan juga ada hajat, ada keperluan untuk melakukan jamak qasar. Boleh kita lakukan seperti ini. Jadi tidak harus digabungkan. Dari pertanyaan ini seolah-olah jamak dengan qasar harus dilakukan dua-duanya. Siapa yang mengatakan demikian? Ketika Anda sedang melakukan safar, misalnya singgah di Jakarta 10 hari, ada satu keperluan atau urusan, kemudian menginap di hotel. Di hari-hari tertentu tidak ada kegiatan, hanya istirahat, hanya di hotel saja, tidak kemana-mana, atau mungkin singgah di rumah teman. Masjid dekat, Anda laksanakan sholat di masjid seperti biasa. Ketika azan dikumandangkan, datang sholat ikuti imam. Ketika Anda misalnya jauh masjid, sholatnya di hotel karena tidak ada kendaraan juga, maka Anda laksanakan sholat pada waktunya 2 rakaat. Ketika zuhur selesai, nanti asar lagi, adzan lagi, qomat, kemudian sholat 2 rakaat selesai, tanpa perlu dijamak karena tidak ada kebutuhan, hanya tidur saja. Ya, nanti misalnya Anda mau keluar satu perjalanan, banyak urusan, mungkin ada seminar atau yang lainnya, Anda boleh mungkin menjamak dan mengqasar sholat karena ketika ada kebutuhan, mungkin khawatir nanti di jalan macet dan seterusnya, boleh. Tapi kalau hanya di hotel saja, ya laksanakan sholat pada waktunya, karena hukum asalnya sholat itu dilaksanakan pada waktunya. Kalau tidak ada hajat, maka kita laksanakan sesuai dengan waktunya. Adapun waktu kita safar, karena kita sedang musafir, maka haknya musafir itu sholat yang 4 rakaat dilaksanakan qasar. Maka kalau tidak ada hajat, kita hanya mengqasar tapi tanpa menjamak sholat tersebut. Nah, baik, ada yang lain?
Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, atau kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi